Kami pengawas pemilihan umum mengabdi untuk negara serta anggota PKD se-Kecamatan Banda yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang berhak, penetapan anggota panitia pengawas pemilihan umum Kelurahan Desa se-Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Banda menimbang dan seterusnya. Keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini dimulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ini dengan keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku nomor 001-00-K-MA05-02 Nur Safira Radusun, anggota PKD Giriwana. 3. Fatma Haji, anggota PKD Tanah. 4. Kusnedi Joyo, anggota PKD Merdeka. 5. Rusniati Usman, anggota PKD Raja Wali. 6. Yuniati Har Saubala, anggota PKD Nusantara. 7. Safrudin Wala, anggota PKD Montol. 8. Harun Sabtu, anggota PKD Wali Mancibi. 9. Edi Wali, anggota PKD Biau. 10. Bagis Ali, anggota PKD Omil Kastore. 11. Hambari Motorejo, anggota PKD Slamun. 12. Sigit Kilwanani, anggota PKD Dender. 13. Ramdan Jumat, anggota PKD Wae. 14. Datianto Wadi, anggota PKD Lautan Pelawatan. 18. Senel Lain P, anggota PKD Pulau Rogo. Ditetapkan di Banda Neira pada tanggal 6 Februari 2023. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banda, cara tanda tangan Rais Rahadusun. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah dan janji? bersedia. Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab untuk memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap Undang-Undang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Sumpah ini hakikatnya merupakan pertanyaan seseorang yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai atas dasar kesadaran. Sadar pula bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu yang Maha mengetahui, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara diberikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kelurahan Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, fakta integritas anggota panitia pengawas pemilihan umum Kelurahan Desa Sekecamatan Banda. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fatma Laaci, jabatan anggota PKD Tanah Rata, bertindak dan mengatasnamakan anggota Panwaslu Kelurahan Desa Sekecamatan Banda dengan ini menyatakan: 1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi dengan cara berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan Desa Sekecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah secara konsisten. 7. Bertindak berdasarkan substansi dan standar operasional prosedur dalam administrasi dan teknik operasional pengawas pemilu. 8. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan media massa tertentu. 9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan etika dan integritas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banda dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Rohaniawan disiapkan. Sumpah dan janji. Sumpah dan janji itu mengandung tanggung jawab yang sangat besar dan berat. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, setelah daripada ini, Bapak Ibu saudara-saudari PKD segeralah mempersiapkan diri, membuka cakrawala, berpikir untuk mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk lembaga ini. Baik mengawasi, mencegah dan menindaklanjuti segala macam adalah keberhasilan kita sebagai pengawas pemilu, dan itu ditentukan dengan seberapa seriusnya kita untuk bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Kita buktikan bahwa kita adalah lembaga pengawas pemilu yang punya peran penuh dalam mengawasi hajatan akbar dan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Harapan saya selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Banda ini ingin mengajak semua elemen masyarakat, yang paling utama kepada stakeholder, dalam hal ini Bapak Polsek, Bapak Koramil, Bapak Kecapjari, Ketua PPK, untuk bersama-sama kita mengawasi pemilu serentak tahun 2024 ini, sehingga terciptanya pemilu yang adil dan bermartabat. Tak lupa pula kami Panwascam Banda menitipkan salam hangat kepada Bapak Rektor Universitas Banda atau yang mewakili, kiranya mau menyampaikan salam hangat kepada para mahasiswa
untuk turut serta mengawasi semua tahapan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 nanti. Kiranya bisa terlahir pimpinan-pimpinan yang jujur, adil, dan bijaksana. Lewat kesempatan ini, kami Panwaslu Kecamatan mau menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak-Bapak Muspika yang mana telah mengundang kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, dan kepada Bapak Rektor Universitas Banda Neira atau yang mewakili, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak yang telah memfasilitasi kami sehingga terlaksananya acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lembaga saja itu bisa jelaskan sampai 2. Padahal itu terstruktur. Contoh, saya tanyakan kepada salah satu peserta, apa itu pegawai, apa itu lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pengawasan. Ada yang menjawab begini, Bawaslu, Panwaslu, sampai kepada pengawas TPS. Itu dia rincikan satu persatu secara terstruktur. Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu terbagi atas 3. Yang pertama KPU merencanakan dan melaksanakan teknis.